Bismillahirrahmanirrahim. Mimpi ke-48, gambaran fenomena akhir zaman, keserakahan dan kemiskinan, 25 April tahun 2019. Aku bermimpi sedang berada di sebuah taman wisata alam yang baru saja dibuka. Tempat ini sangat indah. Aku melihat banyak sekali orang yang mengunjungi tempat ini. Di sini banyak disediakan bermacam-macam wahana hiburan di alam. Lalu aku masuk ke sebuah tempat yang dipadati oleh para pengunjung. Aku penasaran, karena banyak sekali orang yang masuk ke tempat itu. Setelah aku masuk, ternyata di tempat itu ada sebuah bukit gundul yang sangat unik. Aku tidak pernah melihat bukit itu sebelumnya. Tanahnya seperti berpasir dan sangat licin. Bukit itu seperti mengandung daya tarik bumi atau magnet. Aku belum pernah melihat fenomena ini sebelumnya. Apabila orang duduk di puncak bukit, maka mereka akan langsung meluncur seperti orang yang main ski. Tapi itu bukan salju. Aku jadi penasaran, dan aku juga ingin ikut seperti orang-orang itu. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya sensasi meluncur dari atas bukit gundul yang bermagnet itu. Lalu aku naik ke atas bukit dan duduk. Badanku langsung meluncur sendiri. Aku sangat puas karena aku sudah mencobanya. Lalu aku melihat ada hiburan alam lainnya di sebelah bukit bermagnet ini. Di tempat itu, ada bukit salju buatan tempat orang-orang bermain ski. Tapi hiburan salju itu sudah kurang diminati lagi. Aku melihat pengunjungnya hanya sedikit. Tidak sebanyak pengunjung di bukit bermagnet ini. Dan aku berkata dalam hati, bukit bermagnet, ini adalah permainan baru bagi mereka. Dan mereka penasaran ingin mencobanya. Mereka telah meninggalkan salju. Dan mereka telah datang jauh-jauh hanya untuk ke bukit bermagnet ini. Tiba-tiba aku merasa sangat lapar. Lalu aku masuk ke sebuah restoran besar yang baru saja dibuka. Aku juga melihat banyak orang yang masuk ke restoran ini. Menunya sangat banyak. Lalu aku memesan sepotong roti dan sebuah es krim berlapis coklat yang kelihatannya sangat enak. Tak lama kemudian, pesananku datang dan aku makan dengan sangat nikmatnya. Lalu aku beranjak ke kasir dan hendak membayar. Tapi saat kasir menyebutkan harga yang harus kubayar, aku jadi sangat kaget. Ia menyebutkan harga untuk sepotong rotinya adalah Rp425.000. Dan itu belum termasuk harga es krimnya. Aku tidak menyangka harga makanan di tempat wisata ini sangat mahal sekali. Tapi mau tidak mau, aku harus membayarnya. Dan setelah aku membayar makanan itu, aku melihat uangku langsung habis dan tak ada lagi tersisa di dompetku. Aku berkata dalam hati, bagaimana bisa orang-orang itu menghabiskan uangnya hanya untuk bermain dan makan dengan harga yang semahal itu? Sungguh aku tidak habis pikir. Lalu aku memutuskan untuk keluar dari tempat wisata alam yang ternyata sangat mahal ini. Aku berjalan mencari pintu gerbang keluar. Aku melihat tempat ini sangat luas. Tapi aku terus berjalan hingga aku melihat ada sebuah bukit hijau yang sangat sepi. Di depanku, ada sebuah pintu gerbang yang terlihat angker. Bukit itu sangat sepi. Bahkan kelihatannya seperti di kuburan. Aku jadi penasaran mengapa tempat ini sepi. Aku berkata dalam hati, kenapa bukit ini sepi sekali? Kenapa para pengunjung tidak datang ke sini? Tapi, aku masih berdiri terpaku di depan gerbang dan belum masuk ke bukit yang sepi itu. Dan tiba-tiba saja aku melihat di atas tembok gerbang. Ada seekor burung gagak hitam. Burung gagak itu terlihat sangat bersedih. Saat melihatku, burung itu bersuara seperti menyuruhku untuk segera masuk ke dalam. Lalu aku memberanikan diri masuk dengan melewati gerbang yang angker itu. Dan setelah aku masuk ke dalam, tiba-tiba hari langsung berubah menjadi malam. Di depanku sudah ada sebuah bangunan megah tempat permainan dan hiburan. Tapi, di pinggir bangunan besar itu ada lagi sebuah ruangan kecil. Lalu aku masuk ke dalam ruangan itu. Tapi setelah aku sampai di dalam, aku jadi sangat kaget. Karena di ruangan sempit ini, aku melihat banyak sekali orang-orang miskin yang terlantar. Pakaian mereka sangat lusuh, dan mereka sedang tertidur pulas. Tiba-tiba suara itu datang dan berkata,
Alangkah kasihannya mereka. Mereka tidur dengan perut kosong. Mereka adalah orang-orang yang telah dilupakan oleh manusia-manusia serakah yang sudah diberi kenikmatan hidup oleh Allah yang Maha Kaya. Lihatlah kesabaran mereka dalam bertahan hidup. Bahkan rumah pun mereka tidak punya. Mereka tidur berdesak-desakan di satu ruangan sempit yang ditinggal oleh pemiliknya. Aku kaget dan langsung teringat bagaimana tadi aku juga ikut bersenang-senang. Lalu aku keluar dari ruangan sempit itu. Aku melihat di luar ruangan itu ada tumpukan sampah. Dan lagi-lagi aku sangat kaget. Karena aku melihat seorang anak perempuan kecil sedang mengais-ngais sampah itu dan memakan sisa-sisa makanan yang ia temukan. Nasi itu sudah kotor. Tapi ia tetap memakannya dengan lahap karena ia kelaparan. Aku merasa ibunya masih tertidur dalam ruangan itu. Hatiku merasa perih melihatnya. Aku menangis dan menyesal. Aku mengingat alangkah teganya orang-orang kaya masih bisa hidup berfoya-foya. Sedangkan di dekat mereka masih banyak orang yang kelaparan. Aku terus menangis melihat anak itu. Aku ingin sekali memberinya uang. Tapi uangku sudah habis karena aku telah membayar makanan dan juga hiburan wisata yang mahal itu. Aku melihat di sebelah ruangan kecil itu ada kamar mandi umum. Di tempat itu, aku melihat ada seorang wanita yang raut wajahnya nampak susah dan sedih. Ia sedang mencuci pakaian keluarganya, dan ada suaminya yang sedang duduk di dekatnya. Sambil mencuci baju, ia mengeluh pada suaminya tentang kesulitan hidup mereka. Juga tentang anak laki-laki mereka yang sekarang sudah menjadi anak yang nakal. Ia berkata pada suaminya bahwa ia sudah lelah menasihat anaknya itu. Tapi anaknya itu tetap saja tidak mau mengikuti nasihatnya. Anaknya itu sekarang sudah memakai tato di lengan kanannya. Dan ia juga malas membantu ibunya mencari nafkah. Ia hanya tidur dan mengeluh pada ibunya atas kemiskinan yang mereka alami. Aku masih melihat ibu itu mencuci pakaian keluarganya dengan raut wajah sedih hingga aku terbangun.